Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak Abu Hasan Mubarak, anak-anakku sekalian, seluruh siswa dan siswi SDN 013 Penajam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sebelum kita belajar, untuk berdoa terlebih dahulu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran keempat dengan tema Ayo Membayar Zakat atau Ayo Berzakat. Materi ini sangat penting karena merupakan salah satu di antara rukun Islam yang 5. Masih ingat pelajaran kelas 1 rukun Islam ada berapa? Ya, betul, ada 5. Ayo kita hitung bersama-sama. Iman kepada Allah. Rukun Islam yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, dan menunaikan ibadah haji. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang konsep zakat, infak, dan sedekah. Sebelum pembelajaran, Pak Guru akan menyampaikan tentang kompetensi apa yang akan kita capai, yaitu memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam, serta menunjukkan hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Jadi ada 3 konsep yang akan kita pelajari, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Baiklah anak-anakku sekalian, sambil lihat di tayangan layar berikut, Pak Guru akan tampilkan video, silakan kalian amati. Perhatikan baik-baik karena setelah ini Pak Guru akan memberikan penjelasan dan lembar pengamatan kepada kalian sebagai strategi atau metode dan cara dalam pembelajaran pada pelajaran keempat kali ini. Selamat menyimak. Sosial ekonomi dapat diartikan sebagai tingkat pertumbuhan sosial ekonomi yang tidak sama yang terjadi pada masyarakat yang melaksanakan pembangunan. Hal ini terjadi karena kurangnya kesempatan untuk memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Semakin besar perbedaan untuk mendapatkan kesempatan tersebut, maka semakin besar pula tingkat kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat Indonesia. Kekayaan kolektif 4 orang terkaya di Indonesia senilai 25 miliar dolar Amerika, setara dengan kekayaan 100 juta orang termiskin. Hal tersebut beriringan dengan tingkat kesenjangan antara kaya dan miskin di Indonesia tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lain. Meluasnya kesenjangan antara kaya dan miskin mengancam kesejahteraan rakyat, karena jika tidak segera diatasi akan menyebabkan ketidakstabilan di masyarakat. Faktor yang mendorong terjadinya kesenjangan sosial yang pertama, menurunnya pendapatan per kapita. Maksudnya sebagai akibat pertumbuhan pendudukan yang relatif tinggi tanpa diimbangi tingkat produktivitas. Baik, demikian tadi cuplikan dari materi yang akan kita pelajari. Selanjutnya dari video tadi, anak-anak memiliki beberapa kalimat atau kosakata baru ya. Ada ketimpangan sosial, kesenjangan sosial, ya, si kaya dan miskin, kesempatan kerja. Kalian juga melihat bagaimana gambaran kebersihan, kemudian tadi ada neraca, pertimbangan di mana satu orang itu masih lebih berat atau masih lebih banyak kekayaannya
dibanding dengan ratusan orang. Inilah yang dimaksud dengan kesenjangan sosial atau ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin. Tidak ada pemerataan dalam kesempatan kerja dan seterusnya. Nah, terus apa solusi yang ditawarkan oleh agama Islam, agama kita, untuk bisa menjaga keharmonisan, menjaga hubungan sosial antara yang satu dengan yang lainnya? Maka solusinya adalah zakat, infak, dan sedekah yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Baik anak-anakku sekalian, berikut Pak Guru akan memberikan petunjuk pembelajaran sebelum kita memulai pembelajaran. Yang pertama, silahkan kalian buat 3 kelompok. Masing-masing kelompok bisa 7 sampai 8 siswa. Kemudian tentukan ketua, sekretaris, dan juru bicara tiap-tiap kelompok. Selanjutnya, sebelum memulai, silahkan baca bersama-sama lembaran observasi yang akan Bapak bagikan, ya. Kemudian setiap kelompok harus menyiapkan catatan ringkasan dan nanti akan dibacakan di depan kelas. Nah, mari kita mulai pembelajaran, ya, dengan Bapak akan memberikan lembar observasi berikut ini. Ini adalah lembar observasi yang mana kalian akan coba untuk mencontreng atau memberi tanda silang pada kolom zakat, infak, sedekah. Ini untuk mempelajari 3 konsep tadi beserta ketentuan-ketentuan umum yang ada di dalamnya. Baik anak-anakku semuanya, kita masuk ke materi, ya. Pak Guru akan menjelaskan terlebih dahulu materi, kemudian nanti kalian tolong disiapkan pertanyaan untuk supaya lebih memahami. Yang pertama tentang masalah zakat. Zakat itu pengertian secara bahasa adalah suci, bersih, tumbuh, dan berkembang. Adapun menurut istilah adalah kewajiban yang harus dikeluarkan baik jiwa maupun harta dengan ukuran tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu sesuai dengan syarat dan rukunnya atau ada ketentuannya. Kemudian untuk waktu pengeluaran zakat ini nanti dibagi sesuai dengan jenis zakat. Apabila zakat itu fitrah, maka ketentuannya di bulan suci Ramadan sampai sebelum khatib naik atas mimbar. Adapun kalau kategorinya zakat harta, maka ada ketentuan lain, yaitu harus memenuhi nisabnya, kemudian harus sudah berlaku selama 1 tahun, itu baru bisa dikeluarkan zakatnya. Nah, di dalam zakat ini ada dikenal istilah nisab, ya. Apa itu nisab? Nisab adalah batasan minimal dikenakan zakat atau suatu harta akan diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Ada batasan minimalnya. Kemudian nisab zakat ini bervariasi sesuai dengan kriterianya. Di antaranya ada yang 85 gram yaitu pada emas, dan juga 625 kg pada pertanian atau padi setiap kali panen. Nah, kemudian orang yang mengeluarkan zakat itu disebut muzakki, sedangkan pihak yang menerima zakat disebut asnaf. Asnaf zakat kriteria dan jumlahnya sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Nanti Pak Guru akan tampilkan surat At-Taubah ayat 60. Kemudian besaran zakat itu juga sudah ditentukan ukurannya seperti 2,5%, 5%, dan 10%. Selanjutnya apa sih dasar hukum daripada zakat? Surat Al-Baqarah ayat 43, perhatikan firman berikut ini. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan laksanakanlah sholat
tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Perhatikan pada potongan ayat yang bergaris merah, wa atuz zakat. Ada perintah untuk menunaikan zakat. Artinya zakat ini hukumnya wajib. Kemudian zakat jenisnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama zakat fitrah atau zakat jiwa. Yang kedua zakat mal atau harta. Untuk zakat mal ini penyebutannya mal ya, bukan maal tapi mal. Baik, untuk zakat fitrah itu disebut juga zakat jiwa, di mana seseorang akan memberikan makanan pokok sejumlah 2,5 kg pada saat bulan Ramadan dan waktunya sampai sebelum khatib naik ke atas mimbar. Zakat fitrah ini juga bisa dikonversikan ke dalam rupiah. Nanti akan dihitung berapa harga makanan pokok dalam 1 kilonya, tinggal dikali dengan 2,5 kg. Adapun zakat harta atau mal adalah mengeluarkan sejenis kepemilikan harta benda, baik berupa emas, hewan, sumber hasil pertanian, perkebunan dan lain-lain, ketika sudah mencapai bilangan tertentu atau nisab dengan ketentuan tertentu. Selanjutnya, siapa sajakah golongan para penerima zakat? Allah sudah menentukan para mustahik di dalam surat At-Taubah ayat 60 ya. Bapak bacakan artinya. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk 1. Orang-orang fakir, 2. Orang miskin, 3. Amil zakat, 4. Yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, 5. Untuk memerdekakan hamba sahaya, 6. Orang yang berhutang, 7. Orang yang berjuang di jalan Allah, 8. Orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Jadi menurut ayat ini ada 8 golongan atau 8 asnaf yang akan dapat bagian zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, budak, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Apa saja pengertian dari masing-masing asnaf ini? Silahkan disimak slide berikut ini. Nah, fakir adalah orang yang tidak memiliki apapun untuk dimakan dan tidak pula memiliki pekerjaan. Sementara miskin, orang yang tidak memiliki apapun untuk dimakan namun masih ada pekerjaan. Sedangkan amil adalah para petugas pemungut zakat dan penyalur. Kemudian mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam atau orang yang hatinya dilunakkan untuk Islam. Sementara riqab adalah budak yang dimerdekakan. Kemudian yang keenam, gharim adalah orang yang memiliki hutang namun tidak mampu membayarnya. Yang ketujuh, sabilillah adalah para pejuang di jalan Allah seperti tentara negara. Yang kedelapan, ibnu sabil adalah musafir yang kehabisan perbekalan. Inilah 8 asnaf atau mustahik zakat yang mendapatkan bagian daripada zakat. Selain daripada 8 ini, maka kategorinya bukan dari zakat, tapi nanti bisa dari infak, bisa dari sedekah, dari wakaf dan lain-lain sebagainya. Bagaimana implementasi zakat? Implementasi zakat, contoh di sini Pak Guru menghitung dengan zakat fitrah, ya. Disebut juga dengan zakat jiwa. Prinsipnya 2,5 kg, kemudian bisa dikonversi ke rupiah atau ke uang. Perhatikan di contoh yang di kotak warna oranye. Apabila seorang ayah memiliki istri 1 dan 3 orang anak, maka perhitungan zakat fitrahnya adalah ayah tambah ibu tambah 3 anak, berarti ada 5 orang. Tinggal dikali 5 dikali 2,5 kg beras sama dengan 12,5 kg. Apabila ingin dikonversikan ke dalam bentuk rupiah, maka
nilai 12,5 kg tadi dikalikan dengan harga 1 kg beras yang sedang berlaku saat itu. Kita ambil contoh, misal harga 1 kg beras Rp13.000, maka perhitungannya nilai zakat yang harus dikeluarkan seorang ayah tadi 12,5 kg dikali 13.000, hasilnya 162.500. Inilah jumlah nominal uang yang harus dikeluarkan zakatnya atau zakat fitrahnya. Selanjutnya zakat harta. Zakat harta merupakan zakat yang terdiri dari emas atau perak, ya, atau intan dan lain-lain. Kemudian hewan, baik sapi, kambing, unta, ataupun pertanian, padi, jagung dan lain-lain. Zakat mal ini sebetulnya banyak bentuknya, ya. Namun untuk kategori sekolah dasar, untuk pembahasan detail tentang zakat mal atau harta itu tidak disebutkan, sehingga kita fokus kepada zakat fitrah dan implementasi di lapangannya. Nah, karena di dalam zakat mal ini nanti ada ketentuan nisab, ya, nisab antara sapi berbeda dengan kambing, berbeda dengan unta, begitu pula berapa jumlah ekor yang harus dikeluarkan. Baik, langsung saja kita ke hikmah atau kita ke bagian ini. Nah, kalian tentu pernah melihat, ya, logo ini ada Garuda Pancasila, latarnya berwarna hijau, tulisan di bawahnya Basnas yang merupakan singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional. Tentu bagi anak-anak semuanya, ketika datang bulan Ramadan, biasanya di malam takbiran kalian bersama ayah, ya, membawa beras dari rumah, kemudian menyalurkan menghimpun di masjid dan musola terdekat. Kemudian dari panitia pemungut zakat masjid dan musola disalurkan ke para mustahik. Nah, untuk sebagai lembaga koordinator daripada pengumpul zakat, penyalur zakat ini yang di lembaga resmi oleh pemerintah bernama Basnas. Nah, ya, kalian tentu pernah membayar zakat kan? Di rumah, dari rumah ke masjid, ke musola, atau bahkan ada sebagian dari kalian yang mungkin langsung ke Basnas. Nah, itu merupakan pengalaman yang sangat mengasyikkan dan luar biasa, ya. Selanjutnya adalah hikmah zakat. Nah, di sini ada 5 hikmah zakat yang bisa kita sampaikan, yaitu diantaranya membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak atau rakus. Ingat bahwa sebagian daripada harta yang kita miliki ada bagian orang lain. Bagian orang lain itulah yang kita keluarkan, dan itu dinamai dengan zakat. Sehingga ketika seseorang mengeluarkan zakat, maka sifat-sifat buruk, kikir, sombong, rakus, tamak, itu akan hilang dengan sendirinya. Kemudian membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Tadi kita melihat ada 8 asnaf, ya, diantaranya siapa? Fakir, miskin, atau ibnu sabil, atau para musafir. Coba kalian perhatikan, orang yang dalam perjalanan kemudian perbekalannya habis, tentu sangat sulit. Dia tidak bisa melanjutkan perjalanan, tidak pula bisa pulang ke rumah karena kehabisan bekal. Maka kepada siapa mereka bisa ditolong? Dari dana-dana zakat yang dikumpulkan oleh masjid dan musola terdekat. Kemudian mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Ya, zakat bisa mendorong kita untuk memiliki jiwa sosial dan juga peduli terhadap sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Kemudian mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tadi hikmah
di dalam hal zakat. Selanjutnya materi adalah tentang infak. Ada 4 sub yang akan kita jelaskan. Yang pertama definisi, dasar hukumnya, ketentuan umum, dan hikmahnya. Infak itu apa? Infak itu menurut bahasa artinya mengeluarkan harta, sekedar mengeluarkan. Adapun menurut istilah adalah mengeluarkan harta dalam rangka mencari ridho Allah dan untuk kebaikan. Ada 2 catatan di sini, 1 ridho Allah dan kebaikan. Nah, oleh para ulama, infak itu dibagi menjadi 2, yaitu infak yang wajib. Infak yang wajib ini berupa zakat atau nafkah suami atas keluarga, nazar, kafarat sebagai tebusan dari pelanggaran yang telah dilakukan. Yang kedua, infak mustahab berupa hibah atau pemberian, wakaf, wasiat, pinjaman, dan seterusnya. Kemudian dasar hukumnya surat Al-Baqarah ayat 267. Perhatikan firman Allah berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari apa-apa yang baik, dari yang telah kamu usahakan, dan dari apa-apa yang telah kami tumbuhkan dari bumi. Jadi infak itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, nah, sebagai contoh, seorang ayah atau suami hukumnya wajib memberikan nafkah kepada keluarganya berupa sandang atau pakaian, pangan berupa makanan, atau papan tempat tinggal. Tiga-tiga ini adalah kewajiban yang menyatu. Seorang suami, kepala rumah tangga harus mengeluarkan, memberikan kepada anggota keluarganya. Maka itu yang disebut dengan infak yang wajib. Nah, kemudian hikmah daripada infak ini, ya, maka kita melihat pada jenisnya, apakah wajib ataukah sunnah. Untuk yang wajib, maka tentu gugurnya kewajiban. Ketika seorang suami, kepala rumah tangga sudah memberikan sandang, pangan, papan, maka artinya seorang suami itu adalah suami yang tanggung jawab, karena kewajibannya sudah ditunaikan. Kemudian timbulnya ketenangan dalam rumah tangga. Nah, ketika timbul ketenangan dalam rumah tangga, itulah karena kepala rumah tangga, suami menginfakkan atau melaksanakan tugas dan kewajibannya. Adapun yang sunnah seperti tadi, pinjaman, hibah, wakaf, dan lain-lain, maka hikmahnya adalah memperkuat tali persaudaraan. Seperti contoh hibah atau pemberian, tentu pernah dong kita memberikan sesuatu kepada tetangga kita, teman kita, orang lain. Anak-anak mungkin pernah di rumah diminta oleh orang tua untuk mengantarkan sayur ke tetangga atau makanan ke kakek nenek. Nah, itu bagian daripada infak yang sunnah. Nah, sehingga dengan itu muncullah motivasi untuk bersatu. Nah, itu diantara hikmah dari infak. Nah, selanjutnya adalah sedekah. Ya. Sedekah menurut bahasa artinya membenarkan atau sebagai bukti kejujuran. Adapun menurut istilah adalah memberikan sesuatu. Sesuatu ini bisa berupa materi atau non materi kepada selainnya dalam rangka menggapai ridho Allah dan mewujudkan dan sebagai perwujudan dari tanda iman kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dasar hukumnya adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 280, wa atasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, dan hendaknya bersedekahlah, karena itu lebih baik bagi kalian seandainya kalian mengetahui. Nah, sedekah tadi sudah disampaikan dibagi menjadi 2, yaitu bisa berupa materi, bisa berupa non materi. Sedekah berupa materi, contohnya dengan uang, harta benda, barang-barang, dan lain-lain. Namun ada
bahwa ketika memberikan itu tidak ada niat di awal atau spontanitas saja, ya, seperti halnya kita memberikan kotak amal jariah, atau ada sumbangan masjid yang ada di pinggir jalan, itu merupakan sedekah kita untuk membantu pembangunan masjid. Nah, kemudian sedekah yang berupa non materi, contohnya bukan berupa dan harta benda dan bersifat spontanitas seperti tersenyum, ya, membaca tasbih, membaca tahmid, membaca tahlil dan seterusnya. Itu merupakan bentuk sedekah kita kepada orang lain. Nah, selanjutnya untuk hikmah sedekah itu sendiri nanti terbagi menjadi dua, ya, yang mana antara sedekah materi dan non materi juga saling berkaitan satu dengan yang lainnya, saling menyempurnakan. Nah, diantaranya bukti keimanan, menumbuhkan ketenangan dalam diri, menjaga kehormatan diri, juga bisa memperkuat tali persaudaraan, memotivasi untuk bersatu, menjaga kehormatan diri, dan lain-lain sebagainya. Nah, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, kesimpulan dari tiga materi zakat, infak, dan sedekah ini, zakat itu hukumnya wajib, tidak ada zakat sunnah. Zakat wajib dikeluarkan dan untuk orang tertentu, dan ada ketentuan batasan minimal. Kemudian infak itu bisa wajib, bisa secara sukarela. Infak yang wajib, maka diantara contohnya adalah zakat. Adapun sedekah bisa berupa materi dan juga bisa berupa non materi. Jadi kalau disimpulkan, sedekah itu cakupannya lebih umum daripada infak, dan zakat itu infak itu cakupannya lebih umum daripada zakat, sementara zakat itu cakupannya khusus. Nah, tuh ya. Nah, anak-anakku semuanya, nah, untuk bahan evaluasi pembelajaran di sini Bapak sudah siapkan, ada berupa tes tertulis dan juga keterampilan, ya. Silahkan anak-anak bisa klik pada masing-masing kolom. Kita ambil contoh di tes tertulis, ya. Kita klik, nah nanti akan keluar. Nah, ini. Nah, silahkan anak-anak bisa isi nama lengkap, kemudian kelasnya, ya. Nah, ini sepertinya kelasnya Pak Guru salah membuat format kelas. Ini. Nah, ya. Oh, link yang Pak Guru kirim ternyata harusnya bukan ini, harusnya linknya berbeda. Nah, inilah tampilan nanti di punya kalian, ya. Seperti ini tampilannya. Tinggal ditulis nama di sini, kemudian kelasnya dipilih. Nah, ada 5 pertanyaan di sana. Masing-masing pertanyaan nilainya 20. Silahkan dicermati baik-baik. Sekali lagi, jangan dulu untuk menjawab pertanyaan sebelum menguasai materi yang sudah Pak Guru siapkan, ya. Selanjutnya ada juga materi yang berupa evaluasi keterampilan, ya. Coba kita klik apa isinya. Nah, ini dia isinya, sama, ya. Anak-anak tinggal nanti mengisi nama lengkap, kemudian kelasnya, nama lengkap dan kelas. Nah, selanjutnya ini saya contohkan. Kemudian di sini petunjuknya adalah isilah kolom S bila setuju, ini maksudnya. KS bila kurang setuju, nah ini maksudnya. TS bila tidak setuju. Jadi kalian tinggal klik di sini. Nah, contoh, aku siap membayar zakat fitrah dan mengantarnya ke masjid atau musola. Nah, ini tinggal diklik mana yang kamu pilih. Apakah setuju, apa kurang setuju, apakah tidak setuju. Nah, jangan diklik semua, salah satu saja, ya.
Nah, itu cara menjawabnya sampai 5 pertanyaan ke bawah. Nah, setelah itu silakan diklik kirim supaya nanti terarsip di data Pak Guru. Baiklah anak-anakku semuanya, mungkin ini saja materi yang bisa Bapak berikan untuk pembahasan pelajaran 4, ayo berzakat atau ayo membayar zakat. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup pertemuan ini. Sebelumnya silahkan ya, tadi di awal Pak Guru sudah sampaikan untuk masing-masing kelompok membuat catatan ya, kemudian nanti silahkan bisa di catatan-catatan itu bisa dibacakan di depan teman-teman kalian ya. Nanti selanjutnya Pak Guru akan memberikan komentar atau refleksi terkait dengan materi yang yang telah kita pelajari. Nah, tetap mengacu kepada lembar observasi itu ya. Nanti kita akan diskusi dan bahas secara bersama-sama. Terima kasih, itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.